Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya FZI. Oke, kali ini saya lagi duduk santai ya, dengan segelas kopi ya. Mari kita minum dulu. Mantap. Dan di sini saya ingin menyelesaikan satu masalah, yaitu di sini saya kedatangan HP ya. Ini HP-nya jenis Samsung J2 Prime. Ini dari pengguna HP ini keterangannya HP-nya nggak nyala ya, mati. Saya minta keterangan dari dia yang pemilik ini, masalah awalnya hingga HP ini seperti ini apa. Lalu yang pemilik HP ini mengatakan bahwasanya HP ini mati tiba-tiba gitu, padahal baterainya waktu hari itu masih penuh ya, masih ada ya untuk menghidupkan HP, mungkin masih bisa lah. Tapi setelah dihidupinnya lalu dimainin sesaat, tiba-tiba HP ini mati gitu ya. Lagi dimainkan, lagi di ketak-katik gitu, mati gitu. Wow. Apa ya, bingung nih. Oke. Coba kita setel kamera dulu. Ini udah sedikit jelas ya. Oke, kita coba hidupin aja ya. Kita coba colok chargernya, apakah HP ini nyala. Ini charger hidup ya. Chargernya bagus. Kita coba ke sini, ke Samsungnya. Ternyata emang nggak ada respon ya. Kita nyalain, nggak ada respon juga. Oke, kita langsung buka saja ini back covernya. Wow, masih bagus, baterainya masih kokoh nih. Kalau menurut saya ini masih 99% ya. Original. Wow, original ya. Oke, kita langsung cek dengan itu biasa, buat servisan biasa ya. Kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan gini ya, langsung saja dengan masternya, pendetek kerusakan ya bagi saya ya, masternya ya, karena dialah si master itu ya, kita dapat menemukan kerusakan HP ya, segala jenis HP ya, kita bisa ketahui dari situ si master itu, yaitu power supply ya. Oke.
kita nyalain dulu power supply-nya. Oke, ini power supply-nya nyala ya guys, nyala ya. Oke, power supply-nya nyala. Ini ya, saya buat begini aja biar teman-teman dapat melihat semua ya, karena ini saya ngerekamnya cuma pakai satu kamera, jadi agak susah ya menampilkan tampilan power supply-nya bagaimana. Jadi dengan sedikit kelucuan ya, saya harus taruhkan power supply-nya seperti ini biar teman-teman itu bisa lihat ya hasil dari power supply-nya ya, ya seperti ini ya. Ini kita setel dulu tegangannya di tegangan, kalau bagi HP, buat HP ya biasa tegangan baterainya 3,7 volt, maksimalnya 4,2 volt ya kalau buat bagi HP ya. Kita setel dulu di tegangan 3, ini garis yang pertama ya, garis yang pertama ini 0. Setelah itu garis kedua berarti ini 1, 2, 3 volt, 3, ya setelah saya bagi-bagi ya segitulah ukurannya ya gitu. Lalu kita cari dulu min plusnya, min plus di bagian pin baterai, ini soket baterai ya. Kita cari dahulu ini ya. Kita setel dulu ini dikali 1 ya, kali 1 untuk lihat ini HP ini konslet atau bagaimana ya. Ini coba perhatikan, kalau kita gabung gini jarumnya naik ya, saat ini terhubung ya, terhubung. Ini biasanya kalau kita lihat HP yang konslet itu atau yang enggak konslet, yang normalnya gini ya, kita lihat dulu ini min plusnya di mana tata letaknya. Biasanya kalau Samsung dia plusnya itu di sini, atau ini apa, yang positifnya di sini, negatifnya di sini. Positifnya di sini, negatifnya di sini. Dia di titik 3 biasa yang negatif ya. Kalau misalnya nggak jelas, kita perhatikan aja dari baterainya dari sini. Nah ini di sini titiknya ada 4 soket baterai ya, atau apa ya, kuningannya lah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa perhatikan dari sini aja ya, setentang dengan ini, setentang. Berarti ini yang plusnya di sini, yang minusnya di sini. Berarti ini positif dan negatif ya. Kita sesuaikan aja, kita muter gini, dia masanya kan diputar gini kalau Samsung ya, di 2 prime nih ya. Sebelahnya ada juga. Kita posisikan, berarti kalau kita posisikan yang ini positif, negatif, pin yang ketiga ini negatif ya. Berarti kita sudah dapat mengetahui ya, kalau ini positif ya, ini positif, negatif ya. Kita cek aja langsung. Biasanya kalau
kita lihat HP yang normal, dia kalau kita tes yang kabel merah, dia yang positifnya ke positif, negatif ke negatif, dia ampernya naik ya, naik. Tapi kalau dibalik, yang positif ke negatif, negatif ke positif, dia seharusnya nggak naik jarumnya. Nah, itu yang normal ya, yang normal. Tapi kalau yang misalnya HP konslet atau bagaimana, kita bisa pastikan dari kabel setelah kita balik ya. Kita coba ya dulu. Yang pertama kita coba dulu di posisi yang sebenarnya, di positif ke positif, negatif ke negatif ya. Tadi kita sudah tandai yang ini positif dan yang ini negatif ya, kita taruh ya. Sebenarnya ini kalau yang negatif nih atau yang ground nih, dia sama aja ditaruh sini bisa, yang penting yang ngeground ya, yang ngeground. Nah, kita lihat, perhatikan jarum ampernya. Ini kalau saya taruh, ini posisi normal ya, seharusnya ini kalau posisi normal gini, ampere nih naik deh, naik ya. Kita kalibrasi dulu, ampernya naik di 4,6 ya, 5,1 ya, 5,1 ini ya, tegangan ininya, jarumnya ya, gitu-gitulah ya. Mungkin sobat-sobat lebih paham lah mengenai testernya. Oke, kita langsung lanjut. Kita taruh yang positif ke positif, negatif ke negatif ya, berjalan. Ini normal, tapi seharusnya ini 5,9 ya kalau dihitung ya. Nggak nyampe ke 6, tapi kalau ini dia seharusnya nggak seperti ngeground langsung gini ya, dia nggak segini tinggi ya. Kalau di sini posisi yang ini, dia agak sedikit ini, karena dia nggak langsung nyatu gini. Kalau kita gabung ini, dia nggak langsung nyatu gitu ininya, karena dia di dalam mesinnya ini dibatasi oleh kapasitor, resistor, diodanya ya, makanya dia agak sedikit rendah daripada penyambungan langsung seperti ini gitu. Oke, perhatikan. Nah ini ground nih. Cuma kalau posisi seperti ini ya untuk sementara tidak masalah ya. Kita buktikan aja, kita balikkan posisi yang kabel hitam ke positif, kabel merah ke negatif, apakah dia naik atau tidak. Kalau tidak naik, HP ini normal, tidak konslet. Tapi kalau konslet dia naik ya. Perhatikan, HP ini konslet ya. Oke, konslet. Kita singkirkan ini multitester, kita singkirkan, lalu kita kedepankan power supply-nya. Di sini saya sudah setel tegangan di 3,8 volt. Lalu kita pasangkan kabel yang positif atau yang merah ke positif di sini ya, seperti ini. Untuk memastikan, memang kita tadi sudah ketahui bahwasanya HP ini konslet setelah kita uji dengan multitester ya. HP ini full short ya, itu bahasanya full short ya. Di ground ya, ground. Nah perhatikan
ini nggak bisa kita taruh nih ground ke ground, positif ke positif nih. Nah konslet gimana HP mau nyala kalau konslet gini? Oke, kita singkirkan dulu power supply nya, kita singkirkan. Langsung saja ini kita eksekusi atau kita bongkar. Oke, kita bongkar. Sekarang kita sudah pastikan penyakitnya adalah konslet. Oke, kita bongkar. Mudah-mudahan HP ini masih bisa pulih dari penyakitnya. Ini kalau J2 Prime nih biasanya dia ngebukanya kan dari belakang, dari sini buka. Tapi bagi saya lebih memudahkan saya dari ketimbang congkel menyongkel ini nanti rusak ininya kan. Memang ada di sini soketnya sedikit untuk casing belakang ya, tulang belakang tutup ini mesin. Tapi bagi saya lebih memudahkan lagi dibuka dari LCD nya aja, karena ini mesinnya di bawah LCD itu dari belakang susah juga bukanya. Dari depan ya bagi saya itu yang lebih mudah karena hanya buka LCD aja. Kayaknya HP ini sering kebanting. Ini kaca kamera pelindung lensanya retak, pecah. Sebenarnya saya lagi sedikit pilek nih ya, karena di sini cuacanya ekstrim guys, jadi kadang panas, hujan, berhenti hujan, panas, jadinya hujan panas. Ini bautnya lengket nih, makanya agak susah keluarnya ya, lengket. Hal-hal yang seperti ini yang buat juga sedikit lama ya, membuka satu baut aja perlu waktu ya. wow ya. Oke, ini harus kita congkel dulu sedikit ya, biar nanti enakan ya. Enggak ini iya. Lalu kita bongkar LCD nya.
Nah, dapat dia guys. Setelah saya diuji kesabaran untuk mencari ini, rupanya di dalam laci. Biasanya nggak kemana-mana, dia tak di sini. Ini sediakan ini ya, jangan pakai bahan yang keras lah ya, yang agak melentur gini sedikit ya. Jadi perlahan kita cari celahnya dulu di bagian LCD nya ini, tapi hati-hati, di bawah LCD ada fleksibel touchscreen nya, fleksibel LCD nya. Nanti ini saya yakin LCD nya masih utuh, masih bisa. Ini nanti kalau nggak hati-hati ya rusak. Kita cari celahnya dulu ya. Kita lanjut lagi. Setelah mendapat celahnya, kita masukkan ini, lalu diikuti seperti ini dan berikan ini cairannya seperti thinner atau cairan lain yang bisa melelehkan ini ya, lem LCD nya ya. Kalau menurut saya jangan di blower ya kawan-kawan ya, memang bisa juga jangan di blower. Kalau di blower ini panasin, ntar lem oka touchscreen-nya dengan LCD-nya itu dengan mudahnya nanti terpisah. Jadi seandainya ini salah congkel, itu dengan mudahnya nanti LCD dengan touchscreen-nya terpisah gitu. Nah, kita ikuti aja seperti ini pelan-pelan. Kalau menurut saya bagusan pakai cairannya. Nah, ya ini congkel seperti ini sampai lemnya terbuka ya. Nah, ya hati-hati membukanya karena di bawah LCD ini ada fleksibel. Pastikan ini langsung ke bawah, congkelannya langsung ke bawah LCD ya, dan masukkan sedikit cairan agar lem di bawahnya benar-benar punah ya, punah. Wow, punah ya. Ya, ini tombol home nya sudah mulai berkeluaran ya. Kita biarkan saja dulu sampai kita bisa mengangkat LCD nya. Oh ya, saya lupa, ini kesalahan. Perhatikan kawan-kawan, di sini kalau di 2 frame sejenis Samsung ini biasanya soket LCD nya di bawah sini dia. Nah, congkel aja sampai keluar nih. Ini soketnya nih. Soketnya. Jangan lupa lepas nih dulu. Kalau nggak lepas putus fleksibel, udah goodbye lah LCD nya. Wow, ini sedikit mengeras. Kita congkel ya. Wow, sini nanti bisa kita bersihkan lagi. Kita amankan dulu LCD nya ya. Lalu tahap selanjutnya ini kita akan keluarkan mesinnya dari bawah sini. Kita congkel aja sedikit, perlahan aja, cari celahnya yang mana mudah untuk dibuka ya. Saya makin flu aja nih kayaknya nih. Meloncat dia mesinnya, mau lari dia, nggak mau dia
diperbaiki ya. Congkel aja sedikit ya, cari celahnya ya. Di bawah sini ada soket juga, tadi saya sudah lepaskan tapi kembali mula dia lengket lagi soketnya. Kayaknya dia perlu berkali-kali ya di ini congkel ya. Kalau sudah seperti ini udah mulai terbuka, perlahan aja buka, tarik ya, perlahan saja ya. Ini dia berhasil, sudah kita buka. Ini kita amankan dulu ke sini ya. Ini buka dulu soket ini. Ya. Oke. Nah, sekedar ini. Wow, kameranya hancur guys. Ini akibat benturan, kayaknya kena batu nih. Ini congkel aja soket-soket ini, keluarkan semua. Nah, lalu ini kan tadi kita sudah pastikan bahwasanya ngopi dulu guys, ngopi dulu sebentar. Saya mau hidupkan roket dulu ya, satu ya, alias tembakau. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita congkel aja ya penutupnya nih, penutup mesinnya, penutup IC-nya. Ini biasanya kalau CPU-nya atau MMC-nya, ini MMC-nya, IC MMC. Ini CPU biasanya dia berlabel atau bermerek MediaTek atau Qualcomm gitu ya. Kalau Snapdragon ini MediaTek, pabrikan MediaTek ini ya, untuk prosesornya, ini CPU-nya. Nah, kalau IC powernya dia di bagian sebentar, kita buka dulu. Dia biasanya IC power nggak ada jauh dari IC CPU, IC MMC, dia berdekatan, cuma untuk fisiknya aja lebih kecil daripada IC CPU dan MMC ya. Ini dia IC power. Tapi kasus ini dia tidak saya vonis di IC power, karena ini konslet. Kalau konslet di IC power, nah itu nanti kita bahas untuk selanjutnya. Kalau IC power yang atau bagian IC yang konslet, dia ini kapasitor ini semuanya bisa ikut konslet gitu ya. Oke, jadi untuk melihatnya saya gunakan ini saja guys. Ini adalah buatan nenek dari China. Nenek ini, nenek-nenekan lah dari China. Nah, buatan nenek-nenek ini ya, tapi berguna, bukan nenek moyang ya, nggak ada kaitannya dengan itu. Oke, saya biasanya pakai ini untuk mendetek di mana yang ini. Saya curiganya di bagian
konsletnya di bagian pivot, bagian area IC power. Coba saya taruh dulu ini rosinnya. Ini kalau konslet ini ceritanya ini full shot nih, jadi konslet berat dia, konslet berat. Jadi biasanya kita main MBR aja, tembak dengan MBR itu insyaallah berhasil ya untuk mengangkat kutu-kutunya yang membuat penyakit di HP yang matot seperti ini ya. Tapi kalau konsletnya di IC itu biasanya konslet kecil terdeteknya ya. Beda pula kasusnya, dia biasanya kalau ditembak dengan MBR dia nggak mengeluarkan panas. Palingan kita supply aja pakai ini tegangan, jadi kita raba aja di mana yang panasnya. Oke, mungkin sudah cukup. Oke, ini langsung aja guys, nggak nunggu lama karena saya udah makin berat nih, tuh kepala makin loyong nih, udah jauh malam juga mungkin. Ini tegangan MBR 4,2 volt nih, perhatikan 4,2 volt ya, kelihatan ya kelihatan ya, 4,2 volt. Ini plusnya, ini minusnya. Jadi biasa seperti menaruh sebuah baterai di handphone, yaitu plus ke plus, minus ke minus. Jadi ini saya taruh di ground, jadi yang plusnya saya taruh di positifnya ya. Kita lihat ya, kelihatan ya. Ya, perhatikan ya, kelihatan ya. Saya dekatkan lagi. Saya tambahkan lagi agar kawan-kawan dapat melihat gimana yang konsletnya ya. Nih kita groundkan, ini yang positifnya kita taruh ke positif, kelihatan ya, kelihatan ya. Perhatikan yang ini ya, ini kapasitornya berasap ya, nah berasap ya. Tuh ya, ini udah dapat penyakitnya ya, biang keroknya kita campakkan dia ke paret. Lalu untuk memastikan lagi, coba kita gunakan multitester, apakah dia betul-betul konslet yang kapasitor yang kita tembak dengan MBR tadi. Kita tester dia, testernya jalan.
ini aman. Ya, naik ground sebelahnya ya, ground juga, sebelah ground sebelahnya ground, berarti ini yang konslet. Kita eksekusi ini. Bisa teman-teman kalau kasus seperti ini bisa tinggal congkel aja. Lalu kalau ada yang kapasitor sejenis ini bisa diganti ya, ya. Saya pilih berat nih. Ya, lari. Mana dia? Apa teman-teman ada lihat kemana dia larinya? Kemana dia? Ya, nggak dapat lah, kita uji. Ukurannya kalau tadi dia masih di sini, kita uji tes terbalik. Apa memang ini? Oke, kita lupakan dulu. Ini sekarang kita bersihin. Sekarang kita coba tes terbalik, apa ini masih konslet. Tapinya kalau sudah tidak konslet, insya Allah HP ini sudah down, bisa dinyalakan. Namun nanti kita akan pasang kembali kapasitornya yang baru ya. Nah, ini positif ke negatif, dia nggak ground ya, ini udah sembuh ya. Nah, tapi kalau ground ke ground, positif ke positif, dia naik ampernya. Nah, itu normal ya, naik ya. Positif ke ground dia nggak naik, tidak seperti sebelumnya ya. Ya, aman ya, insya Allah HP ini sudah sembuh ya. Mari kita lihat, kita rangkai kembali HP-nya. Insya Allah sudah hidup ya. Oke, kita tes nyalain, kita pasang kameranya. Oke, kamera depan. Oke, ini tutorial nih bukan dikhususkan buat yang ini ya, yang apa senior ya, yang udah pro playernya ya. Tapi ini khusus buat pemula ya, khusus buat pemula. Mungkin ada teman-teman yang pemula mau buka servisan untuk HP atau ini ya, buka usaha itu. Ini mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman untuk cara kerja
cara kerjanya untuk menyelesaikan satu masalah seperti ini ya. Oke, kita rangkai, kita bersihkan sedikit debu. Pasang aduh berat kali pileknya. Kita tes pasang LCD nya. Tombol home, jatuh lagi. Dia nggak mau dimasukkan ke tempat awalnya. Masuklah, ini tempatmu bukan di luar, tempatmu adalah di sini. Oke, kita rangkai aja, kita pastikan apakah api ini nyala. Kita ukur tegangan baterainya, apa ini masih ada atau kosong. Kita setel ke DC voltase 10. Masih ada 3,8 volt, 3,7 volt ya. Ini masih bisa menghidupkan sebuah HP ya. Kelupaan ini ya, untuk sementara kita ini ya kawan-kawan lupa pasang. Penting kita pastikan aja dulu nih udah nyala atau belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mantap betul, mempesona dan terpesona. Yang keroknya sudah kita angkat, HP-nya nyala.